maka dikasih beban berat pun nyaman, akan menjadi ringan. Ya, suruh membawa beras 25 kilo, ringan. Tapi orang sakit dikasih beban yang ringan, berat. Yang mau kaos ke sini ya, silahkan ke sini. Oke, paham ya? Paham ya? Ketika kita memiliki beban yang ringan, ketika kita badan sakit, maka akan merasa berat. Orang yang sakit disuruh memegang sendok saja, suruh makan sendiri aja berat, sahabatku. Itulah ciri-ciri orang yang sakit. Sakit badan gak enak. Sama dengan sakit hati. Orang yang memiliki penyakit hati, sedikit saja diomong orang sudah marah-marah. Ayo teman-teman saling tautan yuk. Saling tautan. Ketika saya ada live, teman-teman silakan di saling tautan. Ini saya akan menjadi pahala jariah bagi teman-teman ya. Tidak mengurangi pahala yang memberikan ilmunya. Sahabat surgaku, perhatikan ya. Orang-orang yang memiliki penyakit hati, ciri-cirinya seperti apa, nanti saya kasih tahu. Kalau kita memiliki sakit hati, mau bagaimanapun kehidupan kita, mau dimanapun kita, itu tidak akan pernah tenang. Apa penyakit hati yang pertama? Yaitu suka marah-marah. Saya kemarin sudah membahas materi ini, sudah sampai yang keempat ya. Ciri-ciri penyakit hati yang keempat. Orang-orang yang memiliki penyakit hati yang pertama, ciri-cirinya marah-marah. Ya, orang-orang yang marah-marah pasti sudah dipastikan hidupnya tidak akan pernah tenang. Kenapa? Karena pikirannya tegang, ototnya tegang. Ya, pikirannya negatif terus. Kemudian ya, hati dibikin sakit. Kenapa ada orang-orang yang marah-marah? Karena dia tidak bisa menerima keadaan. Keadaan ditagih, keadaan anak-anak bikin kesal pagi-pagi, keadaan suami bikin kesal, keadaan belum ada uang, semua dibikin kesal. Tidak bisa menerima keadaan. Maka bagaimana agar kita bisa menghadapi? Bagaimana agar kita tidak marah? Maka terima keadaan saat ini walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Saya terima ya Allah. Saya terima ya Allah keadaan ini. Saya terima ya Allah suami saya saat ini memberikan aku ujian kesabaran. Saya terima ya Allah anak-anak Engkau datangkan ke dalam kehidupanku saat ini. Engkau memberikan ujian kepada hamba. Ya Allah, menguji kesabaran hamba. Engkau berikan kepada hamba kehidupan saat ini ya Allah. Engkau hancurkan bisnis hamba. Engkau hancurkan ekonomi hamba saat ini. Pokoknya apapun teman-teman ya. Engkau saat ini memberikan aku sakit. Sabar teman-teman. Jangan marah-marah. Terima keadaan karena kita tidak bisa menolak keadaan walaupun belum sesuai dengan keinginan kita. Contoh saat ini. Ya. Contoh saat ini teman-teman. Banyak orang-orang yang marah karena yang dipikirkan adalah keadaan yang tidak mengenakan. Tapi orang-orang yang sudah sembuh sakitnya, yang diingatkan adalah kenikmatan. Bukan kesengsaraan, bukan masalah. Banyak orang-orang yang memiliki masalah, banyak orang-orang yang memiliki ujian. Ya, tetapi dia bisa tenang. Itulah orang-orang yang memiliki hati yang sudah sehat. Tapi kalau di sini, teman-teman masih memiliki kemarahan-kemarahan berlebihan kepada anak-anak suka marah-marah, kepada keadaan suka marah-marah, banyak hutang marah-marah, apapun marah-marahnya berarti teman-teman masih penyakit hati, memiliki penyakit hati. Ya, yuk yang pertama suka marah-marah, maka hilangkan kemarahan ini dari kehidupan kita. Yang kedua, ya, yang ini namanya Mbak Ita, ya. Silakan teman-teman yang mau kaos, yang mau masuk ke grup teman-teman bisa hubungi Mbak Ita ke sini ya. Kemudian yang kedua, sahabatku. Baik Mbak Had, makasih ya teman-teman yang baru hadir. Yuk teman-teman follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya, sharing tautan. Kemudian yang kedua sahabatku, ciri-ciri orang-orang yang memiliki penyakit hati yang kedua adalah labil,
tidak stabil ibadahnya, naik turun ibadahnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempertahankan istiqomah. Biasanya orang-orang yang labil, yang tidak istiqomah ibadahnya, yang tidak istiqomah usahanya, ikhtiarnya, gampang depresi, gampang putus asa, karena dia itu tidak bisa menjaga istiqomah, biasanya dia putus asa. Putus asa karena doa-doanya belum dikabulkan. Putus asa ketika pekerjaannya nggak sukses-sukses, bisnisnya nggak sukses-sukses. Ya, maka dia putus asa. Maka orang-orang yang putus asa ini nanti akan berubah hatinya menjadi kolbun mayit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabatku, bagaimana agar kita bisa istiqomah teman-teman? Ayo ingat tujuan kita hidupnya apa. Kalau misalkan kita lemah ibadah kita, tujuan kita ibadah untuk apa? Untuk dunia atau akhirat? Kalau untuk dunia, capek kita. Kita yang kita tujukan tujuan kita akhir adalah akhirat. Maka ketika kita istiqomah, ingat apa yang akan Allah berikan dari istiqomah kita. Istiqomah beribadah, maka kita akan mendapatkan akhirat lebih baik. Kalau istiqomah teman-teman, dunia teman-teman akan mendapatkan dunia lebih baik. Ada dua yang harus kita kejar, akhirat dan dunia. Maka akhirat kita kejar dulu, dunia akan mengikuti. Untuk saat ini, orang-orang yang belum bisa istiqomah, karena yang dikejar biasanya dunia. Saya sudah sholawat bun, saya sudah sholat bun, saya sudah istiqomah bun untuk sholat tahajud. Tapi nyatanya hutang-hutang saya belum beres. Nah ini, hutang, ternyata mobil saya belum saya beli. Nah ini, dunia, dan dunia. Ketika dunia itu dikejar, capek, lelah, putus asa. Maka yuk teman-teman, tujuan kita yang pertama adalah akhirat kita dulu. Baru dunia akan mengikuti. Demi Allah, Kak Darning, terima kasih ya. Dunia akan mengikuti. Yang ketiga teman-teman, ciri-ciri orang-orang yang memiliki penyakit hati, dia orangnya ragu-ragu nih. Yang masih ragu-ragu nih. Bisa nggak ya saya keluar dari riba? Bener ya, saya nggak ya? Bisa nggak ya saya bisnis ini ya? Enggak nanti kalau saya bisnis nanti saya takut rugi. Enggak lah. Ragu-ragu, dia tidak memiliki keyakinan. Kenapa dia tidak memiliki keyakinan? Karena dia merasa bahwa dari ikhtiar dia, ya dari apa yang dia lakukan, itu yang bisa menciptakan apa keinginan dia. Padahal orang-orang itu disuruh bertawakal, yaitu kita ikhtiar, doa, pasrah kepada Allah. Jadi jangan ada keraguan-raguan. Orang-orang ragu-ragu biasanya kenapa? Karena memiliki pengalaman di masa lalu yang menyakitkan, yang membuat teman-teman tidak yakin melangkah masa depan. Banyak orang-orang yang hidupnya saat ini, tapi hidup di masa lalu. Coba kalau saya tidak ditinggalkan suami, saya nggak akan kayak gini. Coba kalau saya dulu itu sekolah saya nggak akan sebodoh ini. Coba hidup di masa lalu, maka tidak akan pernah yang namanya hidup tenang hari ini. Ini orang-orang yang hidup di masa lalu. Maka orang-orang yang hidup di masa lalu, biasanya dia penuh keraguan-raguan untuk menjalani kehidupan ke depan, sahabatku. Dan ada orang-orang yang hidup di masa depan dengan penuh ketakutan-ketakutan, akhirnya hidup hari ini terasa ketakutan, tidak ada bahagianya. Contoh, ada orang-orang yang merasakan ketakutan. Nanti kalau saya meninggalkan dunia ini, anak-anak gimana? Ketakutan luar biasa. Nanti tanggal 20 kalau ada yang nagih ke sini saya nggak bisa bayar, nanti rumahnya dilelang. Ketakutan hari ini. Kapan kita bisa menikmati hari ini, sahabatku? Kalau kita itu tidak bisa membahagiakan hari ini, tidak ada rasa syukur hari ini. Kalau kita ketakutan masa depan. Hidup kita hari ini, lakukan yang terbaik hari ini, akan berpengaruh di masa depan ketika kita bisa ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama. Maka hari ini menentukan masa depan kita. Tapi kalau yang hari ini dipikirkan ketakutan masa depan, kita nggak akan bahagia, sahabatku. Nanti ada bayaran bun tanggal 20. Lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini yang positif. Ketika nanti kita mencapai hari haknya, kita diberikan umur panjang sampai di tanggal 20, kita sudah siap. Ya. Apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk masa depan kita, bukan ketakutan-ketakutan.
Kalau teman-teman kayak gini, saya takut nanti masuk ke api neraka, saya takut nanti di sana di alam kubur gini. Tapi ketakutan itu membuat teman-teman itu bukannya malah introspeksi diri, malah ketakutan-ketakutan berlebihan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Nanti berpengaruh ke masa depan. Di akhirat kita berpengaruh. Maka ketika kita ingin mencapai sesuatu, oh saya ingin nanti itu selamat di akhirat. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Saya nanti selamat tanggal 20 saya bisa bayar. Saya bisa bayar sekolah tanggal 20. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Bukan ketakutan-ketakutan yang membuat teman-teman gelisah. Bukan. Ya, maka orang-orang yang ragu-ragu, yang tidak memiliki keyakinan-keyakinan di masa depan, maka saya yakin hidupnya tidak akan pernah tenang. Bun, saya mah punya hutang banyak, gimana saya bisa bayar? Yakin gak kamu? Aduh, bagaimana orang dagangannya saya sepi. Gak ada keyakinan sama sekali. Ada keraguan-raguan dalam hidupnya. Gak yakin sama Allah kalau bisa bangkit, maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Hati-hati dengan prasangka, teman-teman. Karena dari prasangka itu membuat kita lebih terjatuh lagi. Dari prasangka-prasangka buruk. Kalau saya tidak mengambil mobil kredit, saya nggak punya mobil. Itu yang terjadi. Saya susah sekarang, Bun, jualan. Susah jualannya. Saya sepi, Bun, sekarang jualannya. Sepi jualannya. Allah itu sesuai dengan apa yang diyakini sama hambanya. Maka Allah itu akan mengabulkan doa-doa hambanya. Hamba siapa? Orang-orang yang yakin. Itu yang akan dikabulkan sama Allah. Yuk teman-teman, hakul yakin ya. Hakul yakin. Kemudian sahabatku, yang keempat. Maka teman-teman hilangkan keraguan-keraguan ya. Saya bisa, saya mampu, saya bisa bangkit, saya bisa melunasi amanah-amanah. Saya bisa keluar dari riba, saya bisa menjadi orang yang ahli ibadah. Ayo, sesuatu yang diyakini sama kita itu akan terjadi. Maka keyakinan-keyakinan kita yang dulu buruk, sekarang ganti dengan sesuatu yang positif, sahabatku. Jangan ada keyakinan-keyakinan yang negatif. Ya, semangat ya. Saya pasti bisa tuh Mbak Mila, tuh. Ya, yang baru masuk silakan follow akun saya, klik tombol plusnya ya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya khusus. Yuk, share link tautan, tap-tap layarnya yuk. Ini jatuh terus tuh. Baik, kemudian yang selanjutnya yang keempat, ciri-ciri penyakit hati. Teman-teman mohon maaf ya, saya tidak menjabarkan lebih jelas karena saya kemarin sudah jabarkan tentang kemarahan, kemudian tentang tidak stabil, kemudian peragu ya. Kemarin saya sudah jabarkan. Kemudian yang membanding-bandingkan yang keempat ini. Orang-orang yang suka membanding-bandingkan itu penyakit hati yang namanya kolbun marid. Kolbun marid ini penyakit hati. Ya, penyakit hati namanya kolbun marid, salah satu ciri-cirinya suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Maka selama kita itu membanding-bandingkan dengan orang lain, maka dia tidak akan pernah merasakan yang namanya nikmat yang diberikan sama Allah. Dan saya ada makanan cuma kayak gini, cuma tempe doang tuh. Orang-orang mah makan mah di restoran. Ya. Dan saya mah kalau kemana-mana mah pakai unglep. Pakai apa? Unglep. Dan dia mah pakai mobil, pakai otor. Banding-bandingin. Dia mah setiap hari Minggu mah ke calon. Dan saya mah boro-boro ke calon. Motor aja dicalonin. Ngomongnya dibelel-belelin. Ya. Tuh dia mah rambutnya meni bagus kayak gitu tak. Gak usah iri. Gak usah banding-bandingkan. Alhamdulillah saya sehat, anak-anak sehat, alhamdulillah. Saya yakin, saya beruntung dalam hal apapun. Gitu dong Mbak Irma. Ya, memiliki rasa percaya diri, gak ada keraguan-raguan. Khataman Quran insya Allah nanti malam Umi Cindy. Nanti malam. Ada info di grup nanti ya. Ya. Jangan ada membanding-bandingkan. Rumah dia mah besar, saya mah pakai tikar. Di sama kasurnya bagus, saya mah atuh. Buat tidur aja meni kakinya kemana-mana yang bawah mah. Saking kecilnya, dia mah besar. Rumahnya besar, kasurnya besar. Banding-bandingin. Udah ya? Jangan. Apa yang diberikan sama Allah kepada kita, maka syukuri, itu namanya berkah.
Allah itu akan memberikan kelapangan hati kepada orang-orang yang diberikan keberkahan. Maka tanda-tanda ciri-ciri berkah, dia tenang sekali dalam kondisi apapun. Diberikan kekayaan, dia tidak diberikan kekayaan, dia itu tidak sombong, dia itu humble. Tahu humble bukan sambel. Kak Sam, makasih ya. Ya, qanaah, merasa cukup. Ya, Masya Allah teman-teman. Orang-orang yang dikasih ke harta, dikasih kepandaian, dikasih kekayaan, dia itu tidak sombong, tidak membanggakan diri, ya. Dia bisa gunakan hartanya itu di jalan Allah, dan ketika menggunakan hartanya di jalan Allah itu tidak digembar-gemborkan, tidak dipamer-pamerkan, ya. Itu orang yang mendapatkan keberkahan, hartanya terus bertambah, terus bertambah. Masya Allah, luar biasa. Selalu bersyukur. Maka jangan suka banding-bandingkan ya. Untuk khataman Quran tidak live TikTok. Kita ada di Awawa. Ya. Maka teman-teman, orang yang dibanding-bandingkan, anak-anak kita dibanding-bandingkan dengan anak-anak yang lain, sakit loh mereka. Sakit loh. Nggak boleh. Dan anak saya mah dia mah bodoh, dan anak dia mah meni pintar. Nggak boleh sama sekali teman-teman. Ya, jangan banding-banding. Kalau kita masih membanding-bandingkan, berarti kita itu tidak ada rasa syukur. Seakan-akan bahwa Allah itu lebih sayang kepada dia, Allah itu lebih sayang kepada orang itu, Allah itu tidak sayang kepada aku. Kenapa sih saya mah hidup mah gini-gini aja? Tuh nyatanya yang nggak sholat mah giningan. Nah, sudah ya? Boleh. Teman-teman mau grup Wawa, boleh ke sini ya. Teman-teman mau grup, tapi ingat ya, ada di sana itu ada aturannya. Kalau ada yang melanggar aturan, kita langsung out-nya. Ya. Di sana itu niat untuk hijrah, bukan niat yang lain. Ya, bukan niat yang lain. Ya, silakan. Orang-orang yang tidak menjalankan ibadah, tapi dia dikasih kekayaan, itu namanya godaan istidraj, sahabatku. Kak Iwan, boleh. Ya, itu istidraj. Itu jangan heran kalau ada orang nggak sholat, kemudian dia itu riba, masih diberikan kekayaan sama Allah, dikasih harta. Masya Allah, sahabatku. Ya, itu namanya godaan istidraj. Ya, maka dikasih kekayaan, kebahagiaan di dunia, tapi orang-orang itu meninggalkan ibadah, maka nanti akan ada azab orang-orang yang istidraj. Maka jangan sampai teman-teman itu membanding-bandingkan dengan dia. Dia nyatanya tidak sholat, tapi nyatanya dia kaya. Wih, jangan ya. Jangan teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, saya kayak gini. Alhamdulillah saya masih terjaga sholat saya, masih terjaga ibadah saya. Alhamdulillah ya Allah, saya masih terus bersyukur kepadamu ya Allah. Alhamdulillah. Maka ketika kita itu membanding-bandingkan dengan orang lain, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah, di bawah kita. Kalau kita makan, masih banyak orang-orang yang nggak makan. Makan pakai apa aja kita nikmat, karena masih banyak orang-orang yang tidak makan di sana. Kita memiliki rumah ngontrak, ya nggak masalah. Masih banyak orang-orang yang ada di bawah jembatan. Ada teman-teman ya, melihat ada orang lain pakai baju lebaran, teman-teman nggak bisa beli baju lebaran. Jangankan baju lebaran, ada orang bulan suci Ramadan, puasanya aja, ya. Dia itu dalam kondisi ya Allah, boro-boro baju untuk lebaran, baju untuk ganti aja. Mungkin ada mereka di jalan-jalan yang tidak masih banyak di bawah kita, sahabatku. Ya, kita itu membandingkan saya sama bunda, mobil dilelang, mobil diambil, motor diambil. Lihat orang-orang yang pakai, yang maaf teman-teman ya, yang hanya berjalan pakai tongkat, sahabatku, karena tidak memiliki kaki. Maaf teman-teman. Istidraj itu adalah godaan dunia untuk orang-orang yang diberikan kekayaan, diberikan kebahagiaan, diberikan apa? Rumah banyak, mobil banyak, kekayaan lah. Dikasih harta di dunia, tapi dia meninggalkan sholat, tapi dia meninggalkan ibadah, dikasih kekayaan tuh sama Allah. Hati-hati, bukan karena Allah itu apa? Tidak melihat orang-orang yang meninggalkan sholat
dikasih ujian itu ujian dunia, nanti akan ada azab di sana. Jangan merasa bahwa orang-orang nyatanya saya nggak sholat selamat di dunia, ada akhirat yang paling lama di sana hidupnya. 1 hari di alam kubur disiksa, 1 hari di akhirat teman-teman, itu sama aja dengan 1000 tahun di dunia sahabatku. Tidak akan selamat orang-orang yang seperti itu. Begitu ya. Oke, kemudian ciri-ciri yang selanjutnya. Selain membanding-bandingkan dengan orang lain, maka dia memiliki orang-orang yang wawasannya berwawasan tinggi tapi rapuh. Dia memiliki wawasan tinggi tapi rapuh. Maka ketika teman-teman saat ini merasa memiliki wawasan yang tinggi tapi rapuh, itu memiliki penyakit hati namanya. Itu sakit teman-teman tuh. Sakit. Merasa pintar, merasa paling rapuh dari ilmu yang dia miliki, dia akhirnya sombong. Dari ilmu yang dia miliki, ya, dia itu belum bisa menggunakan ilmu itu dengan baik. Contoh sahabatku. Yang pertama, ini orang-orang yang korupsi. Kurang apa dia wawasannya? Dia dikasih wawasan, dia sekolah tinggi, ada S1, S2, S teler, S jeruk atau apalah, ya, sekolahnya. Dia memiliki harta. Sudah dititipin harta, tapi kenapa? Kenapa kehidupan dia itu masih berharap dari uang rakyat? Korupsi, padahal dia sudah hartanya sudah banyak, wawasannya sudah tinggi. Dia tahu itu dosa tapi tetap dilakukan. Ya, itulah keserakahan, itu bukan keberkahan, itu orang-orang yang miskin sahabatku. Bagi asyuruk. Awas teman-teman ya. Hati-hati ini. Yuk saling tautan ya. Ini ciri-ciri orang-orang yang penyakit hati, maka dia itu memiliki wawasan, tapi dia itu wawasannya rapuh sekali. Ya, itu tamak. Nah, itulah orang-orang yang miskin sebenarnya. Kenapa Bunda bilang miskin? Orang yang miskin itu bukan orang-orang yang miskin, orang yang mental miskin, itu bukan orang-orang yang maaf tidak punya mobil, tidak punya motor, bukan. Rumahnya maaf, rumahnya biasa-biasa saja, bukan. Tapi orang-orang yang mental miskin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru dia orang-orang yang merasa kekurangan terus. Ada orang-orang yang rumahnya biasa-biasa saja, nggak punya mobil, nggak punya motor, rumahnya biasa, nggak tidur di atas kasur, tidak tidur di atas kasur, tapi dia itu merasa tenang hidupnya, dia tidak meminta-minta, dia juga merasa cukup. Itu namanya orang kaya. Nah, ini orang yang mental miskin, ini ada orang-orang yang sudah dikasih harta, sudah dikasih kemewahan di dunia, tapi dia masih mau meminta uang rakyat, itu namanya orang miskin. Maka orang-orang korupsi ini adalah orang miskin nih. Bunda kok ngomongin orang? Enggak apa-apa kan ngomongin orang. Orang korupsi biar sadar, kalian itu adalah orang yang bermental miskin. Maka salah ketika kita memandang orang lain itu dari harta. Ih, kamu sukses ya, kamu kaya karena kamu punya mobil 2, motor 2. Punya mobil banyak, rumahnya mewah, itu dianggap sukses, itu dianggap orang kaya, belum tentu. Banyak orang-orang yang seperti itu, tapi dia masih ambisius, mengharapkan uang-uang rakyat, kan kita tidak tahu. Bahkan mungkin ada orang punya mobil, tapi malamnya nggak bisa tidur tenang, karena besok mau bayar cicilan aja mumet, pusing. Ya. Maka sejatinya orang yang bermental miskin adalah orang yang selalu berkekurangan. Maka kata Allah, ayo bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatnya. Maka orang-orang yang merasa nikmat yaitu orang-orang yang bersyukur, yang tidak pernah merasa kekurangan. Walaupun dalam kondisi ekonomi dia itu kurang, tapi ketika hati dia itu sehat, bukan penyakit hati, tidak memiliki penyakit hati yang ini, maka dia itu akan merasa bersyukur. Dia akan terus berlimpah rasanya hidupnya, senang, bahagia. Jadi jangan salah teman-teman itu menganggap orang sukses, orang kaya itu dari harta. Tidak bisa. Tidak bisa. Yuk teman-teman silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ya. Jadi jangan sampai memandang mereka itu, oh ini orang kaya. Belum tentu. Tapi ada yang memang dia memang kaya. Orang-orang yang kaya
memiliki harta, memiliki kemewahan, tapi digunakan untuk bersedekah, dia baik, tidak pernah memandang siapapun, ya, tidak pernah merendahkan siapapun, ketika berbagi tidak pamer-pamer, ketika berbagi dia tidak menyombong-nyombongkan apa yang sudah dilakukan. Itu benar-benar orang yang luar biasa. Tapi banyak orang-orang yang korupsi, dia mentalnya mental miskin, sahabatku. Orang yang korupsi mental miskin nih, bapak-bapak yang korupsi, atau siapapun di sini yang korupsi, ingat nih ya, kalian itu mental miskin. Mental miskin, ingat, mental miskin adalah orang yang merasa kekurangan. Orang yang merasa miskin, itu yang terus merasa kekurangan, sahabatku, dari hartanya. Padahal dia udah dikasih harta yang banyak. Harta banyak, mobil bagus, rumah bagus, masih mengingat gimana caranya bisa dapat uang rakyat, bisa korupsi itu. Berarti kalian itu belum kaya ya, maaf sekali ini saya bilang nih. Ya. Oke, kemudian kita tanyakan kepada orang-orang yang saat ini melihat nih, mungkin ada rumah yang kecil, bocor, ya, mungkinlah kita bilanglah orang tua kita. Mental miskin, mental kekurangan, sahabatku. Ya. Kalau orang yang hutang gimana? Kalau yang hutang itu mentalnya mental kaya, ya nggak apa-apa. Orang yang kaya, orang yang bermental tidak kekurangan, dia bertanggung jawab, dia bukan meminta. Dia tidak meminta, sahabatku. Tidak berharap. Dia udah merasa, saya cukup. Walaupun kayak gini, saya cukup. Saya tidak berharap, saya tidak meminta-minta, saya tidak merugikan orang lain. Contoh nih, sahabatku, kita tanyakan kepada orang tua kita. Ya benar. Ya, gini. Ada orang tua kita. Apakah orang tua kita bermental miskin? Kita coba cek orang tua kita. Anaknya memiliki rumah bagus di kota. Kemudian dia rumahnya itu kadang ada bocor. Orang tua kita tuh rumahnya bocor. Kita tanya kepada mak mau nggak mak pindah sama saya di kota? Kata mak itu apa? Pasti nggak mau. Nggak mau, Neng. Emak pingin di sini weh. Sama siapa? Sama abah. Tapi kan ini bocor rumahnya. Ayo pindahlah sama saya di Jakarta. Kan rumah saya lebih lega daripada rumah ini. Itu walaupun rumahnya biasa-biasa saja. Emak itu nggak akan mau. Enggak lah, Neng. Di sini weh, Neng. Mau nggak diajak orang tua kita ke rumah kita? Belum tentu. Apakah orang kita bermental miskin? Tidak. Walaupun dia tidak memiliki motor, tidak memiliki mobil, nggak bermental miskin. Kenapa? Karena dia diberikan kenyamanan, dia nyaman di sana. Maka itulah sejatinya orang-orang yang memiliki mental kaya. Dia itu keberkahan, dikasih keberkahan sama Allah. Benar nggak? Coba tanya kepada emak kita, apakah emak itu bermental miskin? Tidak. Dia akan nyaman di rumah itu, walaupun rumahnya bocor, tapi namanya rumah sendiri. Tidak mau diajak sama anaknya. Tidak mau, sahabatku. Itu orang-orang yang diberikan keberkahan. Maka orang-orang yang korupsi, hidupnya tidak akan pernah berkah, karena dia akan terus merasa miskin, akan terus merasa kekurangan. Yuk teman-teman, tap-tap layarnya yuk. Silakan teman-teman share link tautannya. Teman-teman jangan lupa follow akun saya dulu yuk. Follow akun saya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan. Nanti siang saya akan ada live kembali membahas tentang hutang riba. Silakan teman-teman ikuti live saya ya, agar teman-teman paham tentang hutang riba, bahayanya hutang riba. Kemudian teman-teman, orang-orang yang memiliki penyakit hati, ciri-cirinya yang selanjutnya, ya, kejar 1M, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi 1M yuk, tap-tap layarnya. Mamak, makasih. Orang apa-apa mamak ya. Ciri-ciri orang-orang yang memiliki penyakit hati yang selanjutnya yaitu dia sering terbelenggu dengan masa lalu, sahabatku. Maka orang-orang yang sering terbelenggu dengan masa lalunya, maka dia hatinya sakit. Orang kita hidup saat ini kok yang dipikirkan masa lalu. Yang diceritakan sama dia itu masa lalu. Dulu ketika saya itu sukses, saya nggak akan kayak sadar. Saat ini sedang bangkrut, saat ini sedang banyak hutang, saat ini sedang dalam kondisi terpuruk. Sadar. Jangan yang diomong masa lalu terus. Ada yang kayak gitu orang? Ada. Maka dia tidak akan tenang, dia stres, dia nggak akan ada rasa percaya diri untuk bangkit. Karena yang dimiliki adalah masa lalu dan penyesalan di masa lalu.
Coba kalau, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau saya dulu nggak bangkrut. Coba kalau saya masih memiliki jabatan. Coba kalau saya tidak ditinggalkan suami. Saya tidak akan kayak gini hidupnya. Tidak, kayak gitu konsepnya sahabatku. Kalau saya dulu itu bukan orang desa, saya mah nggak akan kayak gini. Coba kalau saya terlahir dari orang kaya, saya mah nggak semiskin ini. Ngapain hidup kayak gitu? Jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran. Ketika saya dulu terjatuh tahun 2016 dengan hutang miliaran rupiah, hampir 4 miliar, jatuh hidup saya tersungkur di sana. Apakah saya saat ini menyesal? Kenapa saya dulu? Coba kalau saya dulu tidak jatuh, enggak. Saya malah justru bersyukur. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk bisa keluar dari riba. Saya dikasih tahu tentang riba sama Allah. Saya dikasih ujian pada waktu itu. Saya bisa bangkit. Gitu aja. Saya bisa. Teman-teman, ketika saya dulu itu waktu kecil, saya itu nyari kayu bakar. Nyari keong di sawah. Kalau mau belajar ngaji aja harus 30 menit. Untuk lewat sawah, dan itu belum ada listrik, teman-teman. Untuk mau kita belajar tilawah aja jalan 3 jam. Apakah saya menyesal dengan keadaan dulu? Tidak sama sekali. Justru itu menjadi motivasi. Justru itu menjadi motivasi. Saya orang desa, tapi saya tidak bisa anak-anak saya seperti saya dulu. Harus bisa ada perubahan dalam hidup saya. Saya dulu jatuh. Saya dulu jatuh, tersungkur, banyak hutang. Gimana pun caranya, saya harus bisa bangkit dari sana. Maka apa yang dilakukan hari ini? Itu yang fokus adalah hari ini dan masa depan. Bukan hari ini memikirkan masa lalu yang sudah hilang. Ketipu, dipikir-pikirkan. Sampai nggak enak makan, nggak enak tidur. Akhirnya apa? Hari ini tidak bisa menikmati hidup. Karena apa? Masa lalu, sesuatu yang sudah hilang. Ya udah biarkan saja. Rumah bunda, iya, pakai obor dari bambu. Iya, keselomot-selomot kok, heran kok. Keselomot-selomot. Pakai kelari, obor kelari ya. Udah kayak gitu, hujan, plus langsung apa? Obornya mati. Plus. Itu saya jalani, teman-teman. Masya Allah. Nostalgia. Tapi dirindukan sahabatku. Masya Allah. Ya. Yuk, teman-teman yang baru masuk, silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya yuk. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya. Silahkan ya. Belarak bunda dari pohon kelapa. Iya, belarak kayak. Kadang minta sama tetangga, sama orang di jalan. Rindu masa lalu. Iya. Pakai sempor, bener. Ngalamin, teman-teman. Ngalamin sekali. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jangan pernah menyesal di masa lalu. Maka jadikanlah masa lalu sebagai pembelajaran. Orang-orang yang sukses saat ini bukan orang-orang yang dia hidup di masa lalu, tapi dia memikirkan masa depan yang lebih baik. Maka ketika kita memikirkan masa depan yang lebih baik, maka dia akan melakukan sesuatu yang lebih baik hari ini, karena perubahan hari ini akan menentukan kehidupan kita ke depan. Maka kalau orang-orang yang hidupnya hari ini di masa lalu, selamat tinggal, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Makasih ya. Selamat tinggal, teman-teman. Kenapa? Karena hidupnya tidak akan pernah bahagia. Saya jamin tuh, nggak akan pernah bahagia orang-orang yang hidup di masa lalu. Dulu, waktu saya masih punya rumah besar mah, saya nggak akan kayak gini. Dulu itu mah, nggak usah diomong-omong. Biarkan saja itu berlalu. Nggak punya rumah lagi, nggak masalah. Saat ini dinikmati. Rumah kontrakan dinikmati. Tapi kan nggak ada dikejar-kejar sama penagih KPR. Nggak apa-apa. Dulu teman-teman, waktu masih memiliki jabatan, masih memiliki mobil. Makasih Kak Wan ya. Masih memiliki mobil, masih memiliki motor. Dulu, nggak usah diomong-omong. Dulu mas saya kalau beli racing itu, harganya itu sampai ratusan juta. Dulu, sekarang mah udah ngomong sekarang aja. Yang real aja sekarang. Takut malah jadi stres, memikirkan masa lalu. Bun, saya mah ketipu. Udah ketipunya, udah. Hulangnya sudah hilang. Udah, ya udah. Fokusnya apa? Mencari lagi. Udah, fokus yang datang kembali. Jangan difokuskan sesuatu yang sudah hilang. Pertanyaan saya, ketika teman-teman makan, Mbak Hasina makasih ya. Apakah teman-teman yang difokuskan adalah sesuatu yang sudah hilang? Kita makan kita. Teman-teman nyari nggak? Sesuatu yang sudah kita makan kemudian hilang, fokus nggak teman-teman?
kepada sesuatu yang sudah hilang. Enggak, saya yakin teman-teman nggak mau nyari-nyari tuh makanan-makanan yang sudah kita makan. Saya yakin nggak mau nyari-nyari. Apa yang kita cari? Besok saya makan apa? Besok saya makan apa? Allah kasih rezeki? Kasih. Setiap hari Allah kasih rezeki. Tanpa kita sadari, Allah mengganti makanan kita setiap hari. Minuman yang sudah kita makan nggak akan kembali lagi. Sesuatu yang sudah hilang dalam kehidupan kita, lepaskan. Fokus kepada nanti saya makan apa. Besok saya nyayur apa. Apakah hari ini yang dimakan hari ini, besok akan datang lagi dengan makanan yang sama? Dia sudah hilang, sudah. Fokus kepada Allah, datangkan rezeki kepada kita kembali, sahabatku. Maka jangan kita hidup di masa lalu. Maka orang-orang yang masih terbelenggu di masa lalu, maka dialah orang-orang yang memiliki penyakit hati, hatinya sakit. Ya, maka lepaskan. Orang yang sudah menipu, sudah. Saya fokus kepada pemasukan kembali. Saya sudah bangkrut, sudah. Saya fokus kepada kebangkitan saya kembali. Ya. Saya ditinggalkan sama sahabat-sahabat, saya fokus kepada orang-orang yang akan didatangkan ke dalam kehidupanku, orang-orang baru kembali sama Allah. Demi Allah sahabatku, Allah datangkan kembali sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita dengan sesuatu yang baru. Maka orang-orang yang sukses saat ini, dia itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Justru dari kegagalannya, dia terus belajar ilmu baru, belajar lagi bisnis baru. Belajar ilmu baru, belajar lagi bisnis baru. Karena dia yakin bahwa kesuksesan itu untuk orang-orang yang yakin dan orang-orang yang tidak pernah merasa gagal. Maka bukan kegagalan yang dia sesalkan. Bukan. Tapi dia akan melakukan apa yang terbaik untuk hari ini dan masa depan. Sahabatku, saya dulu pernah jatuh, sahabatku. Jadi saya bilang kayak gini tuh saya ngerasain gimana ada di posisi teman-teman yang saat ini sedang terjatuh. Memiliki hutang hampir 4 miliar. Tekanan demi tekanan dalam kehidupan. Memiliki 50 aplikasi pinjaman online, kayak apa rasanya. Ditagih setiap hari, ditekan-tekan. Ya, apakah saya menyesal? Saya tidak pernah menyesal. Saya menyesal saya ditinggalkan teman saya, tidak saya. Ya, justru Allah datangkan orang-orang yang baru dalam kehidupan kita. Kalau Allah hilangkan usaha kita yang dulu, usaha saya yang dulu, Allah datangkan usaha baru, Allah datangkan profesi baru, ya, Allah hilangkan uang miliaran hilang dalam kehidupanku. Ternyata Allah akan siapkan rezeki yang baru dari jalan yang lain. Ya, harus hakul yakin ya. Maka hidupnya hari ini bukan masa lalu. Yuk diobati hatinya. Saya terima keadaan ini ya Allah. Saya terima keadaan ini ya Allah. Saya tidak akan pernah menyalahkan kondisi saat ini karena masa laluku. Saya tidak akan pernah menyalahkan kondisi saat ini karena sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupanku. Ya Allah, saya ikhlas. Saya bisa menjalani hidup ini lebih baik. Hari ini, nanti dan seterusnya. Hidupku jauh lebih baik, lebih bahagia, lebih berkah. Gitu dong. Memiliki rasa percaya diri, ya. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang memiliki penyakit hati, ciri-cirinya yang selanjutnya yaitu dia suka merendahkan orang lain. Sahabatku, perhatikan baik-baik. Siapa saja yang suka merendahkan orang lain, sebenarnya dirinya bisa lebih rendah dibandingkan orang yang kita rendahkan. Kita belajar dari kita menunjuk orang lain. Ketika kita menunjuk orang lain, merendahkan orang lain, maka telunjuk ini mengarah kepada orang yang kita rendahkan. Tapi sebenarnya sejatinya kita harus mengintrospeksi diri sendiri. Ada 4 jari yang menuju ke tubuh kita, yang akan menuju ke diri kita. Artinya kita bisa lebih buruk. Kita suruh introspeksi sebelum kita merendahkan orang lain. Ya. Orang itu lagi banyak hutang, orang itu lagi banyak masalah, orang itu kondisinya ekonomi biasa-biasa. Ada orang pekerjaannya pemulung sampah, dia kerjaannya itu ngambilin sampah. Ada orang yang pekerjaannya mungkin di bawah teman-teman. Jangan pernah rendahkan mereka sahabatku, karena kita tidak akan pernah tahu di hadapan Allah mereka itu siapa tahu lebih mulia daripada kita yang merendahkan orang. Ya. Kak YNR ada apa? Saya nggak baca komen. Mbak Lia makasih ya. Teman-teman terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir silakan. Yang baru hadir silakan. Ya. Awas.
Banyak orang-orang yang merendahkan orang lain. Banyak. Itulah orang-orang yang ujub. Orang-orang yang membanggakan dirinya. Merasa dirinya paling pandai. Merasa dirinya adalah paling benar. Maka ada orang-orang yang ujub ketika dia memiliki ilmu. Dia itu bisa merendahkan orang yang baru belajar. Baru belajar. Ya. Ada orang mungkin yang lagi punya hutang, dia merasa memiliki harta, akhirnya merendahkan dia mah banyak hutangnya. Dia mah. Awas ya. Allah sangat mudah membolak-balikan sesuatu. Ujub itu membanggakan diri. Merasa dirinya paling benar. Hati-hati. Mungkin banyak orang-orang yang merendahkan orang lain dari pekerjaannya mungkin. Ada orang pemulung sampah, baunya bau sampah. Ada orang memakai mobil, baunya bau wangi. Pemulung sampah mah pakai gerobak, orang yang memiliki mobil mah pakai mobil. Pemulung sampah mah bau sampah, yang pakai mobil mah bau wangi. Tapi kita tidak akan pernah tahu di hadapan Allah yang pemulung sampah ini lebih mulia. Siapa tahu malamnya itu sholat tahajud memakai wewangian kasturi, kesukaan baginda Rasulullah SAW. Kita tidak akan pernah tahu, sahabatku. Saya ingatkan kembali, di dunia ini tidak ada yang kekal. Semua sifatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kegantengannya, ketenarannya, jabatannya, saat ini apa kekayaan yang dia milikinya, kekuatan dia, kepintarannya, semuanya akan hilang, sahabatku. Mobil racing, mobil bagus, itu semuanya akan hilang. Bahkan, ya, ketika kita meninggal nanti, ada orang yang maaf, bajunya compang-camping. Jangan suka direndahkan. Jangan suka rendahkan orang-orang yang bajunya biasa-biasa saja. Mungkin teman-teman, mungkin ada orang-orang yang memiliki harta, bajunya bergerak, gemerlapan. Ya. Banyak intan-intan, apa namanya itu? Intan-intan permata-permata. Ya. Harganya ratusan juta, dipamer-pamerkan dia. Bajunya bagus. Ya, hartanya bajunya bagus. Tetapi lihat nanti. Itu hanya di dunia saja. Namanya itu apalah? Baju black doll atau namanya itulah, baju doll atau nama apa jenengan adalah. Baju-baju yang mahal-mahal. Apa sih namanya? Gaun apalah? Gaun sutra apa gaun apalah? Harganya ratusan juta. Kadang kalau teman-teman, kalau orang-orang yang kayak gitu, banyak sekali melihat orang rendah yang memiliki baju yang biasa-biasa saja. Nanti ketika kita mau menuju di alam kubur, nama bajunya sama, nggak ada black dollan, nggak ada. Nggak ada gaun-gaunnya, nggak ada. Nggak ada orang yang kaya, orang yang memiliki harta, nanti kalau meninggal nanti mamah itu pingin dibeliin black doll yang harganya 200 juta. Nggak ada. Ya, gaun yang paling mahal nanti kalau saya meninggal dunia, nanti saya beliin baju yang warnanya ini, yang bagus, yang banyak mutenya, gemerlapan. Nggak bisa. Namanya satu kain kafan. Nggak ada yang namanya beda kainnya. Itu pun pilih warna nggak bisa. Nanti kalau mama meninggal, nanti itu kainnya warna emping ya, karena mama suka emping. Nggak bisa. Yang namanya mau meninggal, itu kainnya sama. Mau dia pemulung sampah, mau dia penjual gorengan, mau dia itu pejabat, mau dia itu apapun, dia pengusaha, memiliki harta, memiliki mobil, sama memiliki gerobak, teman-teman, itu sama namanya kainnya, namanya kain kafan. Ingat ini, ingat. Jadi kalau teman-teman, saya ingatkan ini, nanti kalau pakai baju, teman-teman, kalau pakai baju, nggak usah dibangga-banggakan. Ini pasti saya lebih bagus dah. Kalau teman-teman merasa kalau arisan, misalkan teman-teman ada seragam teman-teman, ini bahannya paling wow, dipamer-pamerkan. Maka ini untuk apa? Muhasabah diri. Kalau kita pakai baju, nggak usah teman-teman itu di depan orang banyak tuh merasa paling bagus bajunya. Jangan. Untuk muhasabah. Karena nanti ketika kita meninggal nanti hanya satu baju, yaitu kain kafan. Ya.
Kemudian apalah teman-teman, ketika memiliki mobil racing, rodanya bagus, mobilnya bagus, harganya miliaran rupiah teman-teman, maka nanti tidak bisa kita request, nak, nanti kalau bapak meninggal nanti, tolonglah nak, nanti diantarkan ke liang lahat ini pakai mobil. Ya nanti kalau pakai mobil mau ke liang lahat, gimana kuburan yang lain atau ketabrak-tabrak? Boro-boro bisa masuk mobil, sedikit jalannya juga untuk masuk ke liang lahat teman-teman. Ditandu teman-teman nanti. Mau dia orang pemulung sampah, mau dia orang ya memiliki harta yang banyak, memiliki mobil yang keren-keren, nggak akan bisa request sahabatku, nggak akan bisa. Mau kena beli di mana nanti ya? Kalau mau kena ini sudah habis, kehabisan. Ya sahabatku, pahami itu. Itu untuk muhasabah, bahwa ketika teman-teman punya mobil, teman-teman memiliki harta, nggak usah dipamer-pamerkan. Kasihan mereka yang maaf sekali, mungkin saat ini mobilnya lagi diambil, mungkin mereka ada yang tidak mau kotok. Kak Gibran, diam, nggak boleh nakal. Diam tuh dekat sama Kak Gifari. Duduk di belakang, jangan nakal ya. Nah, duduk. Heran aku, anak-anak baik kok lah. Kumisnya tekat-tekat na baik. Kumisnya kayak sake, karena bapak kayak kana pirang-pirang kayak. Bapak kayak nang nempel-nempel. Teman-teman mohon maaf ya. Kak Kartiwa, Kak Kartiwa. Mohon maaf teman-teman. Kadang saya kaget kalau ada kumis. Teman-teman ya mohon maaf kalau yang baru kenal dengan saya. Memang saya kadang latah. Latah itu kadang kayak gitu kaget-kaget. Yang kadang tidak bisa ditahan. Mbak Hesti, iyalah gitulah. Duduk di belakang. Duduk. Jangan nakal-nakal ke Gibran. Dekat Kak Iwan tuh. Anak-anak baik. Bokeh ke Arab cerita ge. Berbagi. Mohon maaf ya. Mohon maaf teman-teman. Kon baris bun. Kon baris. Ya, lagi masak jadi ketawa Mbak Ida. Lanjut bun, siap Mbak Mutiara. Ya, benar ya. Jadi sahabatku begini. Jadi teman-teman, apa muhasabah yang bisa kita ambil dari ini? Maka jangan sombongkan. Jangan sombongkan apa yang kita memiliki mobil ya udahlah. Syukuri aja. Kalau mobil yang teman-teman beli sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan ya udah syukuri, gunakan di jalan yang baik, yang benar, nggak usah untuk teman-teman itu pamer-pamer nih, ini saya kemarin beli roda ini harganya 1 M. Nggak usah. Ya, sandangane ya diganti putih. Tuh. Sandangannya diganti putih. Kalau misalkan kita mau meninggalkan dunia, kalau udah ada baju satu namanya kain kafan sudah melekat di badan kita, kita sudah tidak bisa mengganti dengan baju kita. Padahal baju kita banyak, sahabatku. Baju kita banyak. Baju kita tergantung. Banyak. Ya, maka saat ini kalau ada baju-baju yang nggak dipakai, silakan sedekahkan. Jangan sampai nggak bermanfaat. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Semua akan diganti bajunya dengan namanya satu, namanya kain kafan. Teman-teman nggak bisa ganti namanya satu kain kafan. Ya, Mbak Yati sehat ya, Masya Allah. Umi, ya, sehat ya. Sandangane diganti putih, iku tanda ora bisa muli. Itu tandanya sudah tidak bisa pulang teman-teman. Kalau saat ini teman-teman ya melihat saudara-saudara kita yang sudah dipakaikan kain kafan, maka dia tandanya sudah tidak bisa pulang ke rumahnya, berjumpa dengan anak-anaknya, makan makanan yang dia suka, tidur di tempat yang dia sukai, tidak bisa. Baju yang teman-teman pakai, baju yang dia pakai yang mahal-mahal, sudah tidak bisa dipakai teman-teman. Tidak akan bisa kembali ke rumah, tidak bisa. Kalau teman-teman, ya, kalau ada orang meninggal pakai kain kafan, kemudian dia kembali ke rumah, yang di rumah juga pada ketakutan teman-teman. Benar nggak? Ya. Tumpakane kereta dawa
Tumpakannya kereta, kereta panjang, kereta dowo. Dowo itu panjang, keretanya kereta panjang. Semua orang-orang yang meninggal nanti, maka sama kendaraannya. Keretanya kereta panjang, berupa keranda manusia. Namanya keranda, tidak bisa diganti dengan, maaf, BMW, apa namanya itu? Apa aja itu teman-teman, Lexus atau apapun teman-teman. Tidak bisa diganti kendaraannya. Ya, jadi nggak usah disombong-sombongkan yang memiliki harta, yang memiliki mobil-mobil mewah, nggak usah lah disombong-sombongkan, dilihat-lihat ini saya memiliki sekian 4, 5, 6, 7, 8 mobil-mobil. Nggak akan bisa satu pun yang akan mengantarkan teman-teman. Mau rodanya roda yang besar, mau rodanya roda dokar, mau rodanya roda bagus yang harganya miliaran rupiah, liar. Nggak ada. Nggak ada yang bisa mengantarkan kita ke tempat peristirahatan terakhir kita, sahabatku, tidak bisa. Mau yang mau yang mendorong gerobak, mau yang naik mobil, nggak akan bisa teman-teman itu meminta kendaraan ya sesuai dengan request. Nanti kalau saya meninggal nanti, saya nanti bawa sama gerobak ya, nggak bisa, yang tukang gerobak. Kemudian nanti kalau saya meninggal nanti, saya nanti masukkan ke mobil Mercy, nggak bisa teman-teman, masuk ke ke kuburan. Udah mau ke area kubur, nggak bisa, tetap mau sampai ke akhir kita ke liang lahat itu kita menggunakan kereta yang sama, yaitu keranda manusia. Maka apa yang harus kita muhasabahi? Jangan ada sombong-sombong dengan kendaraan yang kita miliki di dunia ya. Oh, tok. Sama kue, Mbak Tuti ya? Oh iya. Mbak Tuti, diam ya. Jangan nakal. Anak-anak baik kok, heran kok ya. Ini pada ngerjaan nih kok. Makasih ya, makasih Mbak Tuti, makasih. Ya. Tumpakane kereta dowo. Apa? Rodanya berbentuk apa? Roda papat, rupa menungso. Rodanya roda 4, rupanya rupa manusia. Semua, entah itu kakinya nanti anak-anak kita, entah itu saudara-saudara kita, entah itu bapak kita tidak akan pernah tahu. Maka jangan sombong-sombongkan. Yang memiliki racing-racing mahal, nggak usah sombong-sombongkan. Kenapa? Ketika nanti meninggal, maka roda kita akan berubah menjadi kaki manusia. Ya, benar ya. Maka nggak usah sombong-sombong. Udah, cukup. Kemudian sahabatku, selanjutnya, ciri-ciri penyakit hati yang selanjutnya, yaitu orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri. Maka orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri, saya pasti bisa bangkit, saya pasti bisa melunasi amanah-amanah saya. Nah, itu orang-orang yang memiliki rasa percaya diri. Kalau orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya, karena bergantungnya entah pada siapa. Bergantungnya mungkin pada keyakinan diri sendiri. Padahal yang membuat kita Allah, yang memberikan rezeki kepada kita Allah, yang memberikan kesehatan kita Allah. Kenapa kita nggak yakin kalau Allah juga membantu masalah-masalah kita terselesaikan, ujian-ujian kita bisa hadapi, hutang-hutang yang belum terlunasi, Allah akan lunasi. Padahal Allah sudah berjanji, orang-orang yang niat membayar hutang, pasti Allah akan membantu melunasinya bagi orang-orang yang niat dan orang-orang yang yakin. Tapi banyak yang tidak yakin, yang tidak memiliki rasa percaya diri. Maka siapa di sini yang tidak memiliki rasa percaya diri untuk melunasi amanah-amanah, selesai dari masalah-masalah? Siapa di sini? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katanya Allah sayang. Tapi lagi sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Apa? Itu ada yang datang. Siapa? Jaket hitam. Katanya sih suruh bayar mama. Innalillahi ya Allah. Kenapa engkau tidak sayang kepada aku? Ini baru juga. Sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katanya waktu sholat. Itu benar-benar diucap tuh, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Tapi kenapa
Setelah sholat, setelah selesai, ya Allah kenapa engkau tidak sayang kepadaku, kenapa jaket hitam engkau datangkan kepadaku pagi-pagi, ya Allah belum ada duit. Itu orang-orang yang tidak yakin. Ada Allah, Allah akan memberikan jalan, tapi kenapa nggak yakin keluar dari riba? Nggak memiliki rasa percaya diri. Kalau saya keluar dari riba, gimana kalau rumah saya dilelang? Akhirnya malah tambah hancur. Iya, minder itu tidak memiliki rasa percaya diri. Awas, ya. Alhamdulillah Mbak Ria, hutang lunas Bunda. Yes, Masya Allah. Mbak Lia, makasih ya. Oke, Masya Allah. Oke, nah itulah ciri-ciri orang-orang memiliki penyakit hati. Yang pertama, suka marah. Yang kedua, tidak stabil ibadahnya. Ya, semangatnya tidak stabil, labil orangnya. Yang ketiga, peragu. Yang keempat, suka membanding-bandingkan. Yang kelima, dia memiliki wawasan yang luas. Dia memiliki wawasan tapi rapuh. Kemudian yang keenam, suka merendahkan. Kemudian yang ketujuh, dia terbelenggu dengan masa lalu. Yang kedelapan, dia tidak memiliki rasa percaya diri. Kalau itu tidak diobati, maka nanti menjadi penyakit, nanti menjadi mati hatinya. Badan sakit, nggak diobati, bisa mati. Begitupun dengan hati. Kalau hati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya, yuk teman-teman yang baru masuk. Silahkan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus ya, silahkan. Nanti siang jam 1 saya membahas tentang hutang riba ya. Oke. Selanjutnya sahabatku. Ketika kita sakit hatinya, kolbun marid, nggak disembuhkan, maka nanti ya, maka nanti teman-teman, nanti akan menjadi mati hatinya. Sama dengan badan. Badan nggak diobatin, bisa mati tuh. Hati nggak diobatin, bisa mati. Apa ciri-ciri orang-orang yang memiliki memiliki hati yang mati? Apa ciri-cirinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bu Jamila siap. Ya, yang baru masuk silakan follow akun yuk. Di follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan. Silakan. Ya, oke. Hati yang mati, yang namanya hati mati itu apa namanya teman-teman? Saya lupa lagi teman-teman. Coba ingatkan. Coba. Hati yang mati itu kata lainnya apa? Oke. Masya Allah. Bentar ya. Bentar teman-teman. Nah. Alhamdulillah. Kolbun mayit. Mbak Diva Rumisa, silakan Mbak Diva Rumisa, silakan bisa hubungi Mbak Ita ya, silakan bisa hubungi Mbak Ita, khusus Mbak Diva aja ya, Mbak Diva aja ya, saya kasih mukenah ya, silakan hubungin Mbak Ita. Assalamualaikum Mbak, saya dapat mukenah ya, ya silakan 1 kali 24 jam, kirimkan alamat, nomor telepon dan juga nama ya, silakan. Saya pernah merasa sakit hati, udah lepaskan, sembuhkan, biar kita tenang hidup kita. Ya, oke. Kemudian sahabatku, orang-orang yang mati hatinya seperti apa? Ini bahaya sekali. Kalau sudah mati, ya, kalau sudah mati, maka ciri-cirinya yang pertama, kalau teman-teman memiliki ciri-ciri seperti ini, ya, memiliki ciri-ciri seperti ini, maka itu tandanya hatinya sudah mati. Harus benar-benar bangkit. Harus benar-benar bangkit. Yang pertama, dia itu putus asa. Orang-orang yang putus asa, saya tidak memiliki rasa percaya diri, saya sudah nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah putus asa. Saya sudah sholawat, saya sudah doa, saya sudah ikhtiar, saya sudah ini, tapi ternyata doa-doa saya nggak dikabulkan. Putus asa dia. Akhirnya dia diam, nggak ngapa-ngapain. Stres yang kedua. Stres berkepanjangan. Ya, dia stres, mudah menyerah, depresi. Oke, ini. Teman-teman, ciri-cirinya ada yang ini nggak? Enggak ya, semuanya di sini memiliki hati yang salim, yaitu hati yang sehat. Amin. Amin ya. Apa? Mudah menyerah, putus asa dia. Yang kedua, depresi, stres. Oke.
Yang ketiga ciri-cirinya adalah kehilangan semangat hidup. Rasanya sudah tidak ada jalan keluar lagi rasanya. Saya sudah tidak memiliki semangat sama sekali. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang mati. Yang keempat adalah dia merasa bahwa dunia membencinya. Semoga saja teman-teman gak ada di sini ya. Ini hati yang mati. Hati yang mati. Hati yang mati ini ciri-cirinya itu tadi. Menyerah, mudah menyerah. Putus asa. Kemudian mengalami depresi. Sebentar lagi 1M, gas. Yuk, gas teman-teman. Tap-tap layarnya, gas yuk. Kemudian dia itu merasa semangatnya hilang. Kehilangan semangat. Ya, kehilangan semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil bunda ya. Jangan panggil ustazah. Masih belum pantas. Masih banyak kekurangan ilmu. Yang ketiga apa sahabatku? Kehilangan semangat hidup. Ini orang-orang yang memiliki hati yang mati. Kemudian yang keempat, merasa dunia membencinya. Apakah teman-teman ini ada? Ya? Ada yang memiliki ciri-ciri ini? Oh, Kak Jumi, ngapain harus ngasih ancaman-ancaman kayak gitu? Nggak boleh itu, dosa itu. Ya, Bunda Tri. Kemarin sebelum ketemu Bunda, Masya Allah. Masya Allah Mbak Bariroh, Masya Allah ya. Nah inilah ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang mati. Apalagi ciri-cirinya? Ciri-cirinya dikuasai kebencian. Dia memiliki kebencian yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena dia merasa bahwa tidak ada yang peduli sama dia. Dan dia bisa berbuat zolim kepada dirinya dan kepada orang lain dan kepada orang-orang yang dicintai sahabatku. Dia akan berbuat zolim. Nanti saya jelaskan satu persatu sedikitnya ya. Kemudian yang ketujuh, kehilangan Allah. Kehilangan iman kepada Tuhannya, kepada Allah. Oke. Bun, jadi gimana Bun, saya ini sudah ada ciri-ciri penyakit, udah ada ciri-ciri hati yang mati. Baik sahabatku. Orang-orang yang memiliki hati yang mati, maka ayo balik kepada Allah. Teman-teman putus asa, teman-teman itu tidak semangat. Saya hanya ngasih tahu kepada teman-teman, nggak akan ada yang peduli kepada kalian. Selain kalian sendiri. Makasih Mbak, Masya Allah. Ya. Selain teman-teman sendiri yang membangkitkan, yang memberikan semangat buat diri sendiri, maka tidak ada yang nyemangatin. Percaya sama saya sahabatku. Ya. Oke, ulangi. Yang pertama, dia mudah menyerah. Yang pertama mudah menyerah. Ayo sahabatku. Menyerah teman-teman. Putus asa teman-teman. Berhenti ikhtiar. Berhenti ibadahnya. Saya katakan, tidak ada yang peduli dengan kalian. Mau teman-teman bergantung kepada suami, kepada anak, kepada orang yang pernah dibantu, bergantung kepada orang tua, saya hanya mengatakan kepada teman-teman, lupakan pemberian teman-teman, pengorbanan teman-teman untuk mereka, fokus kepada diri sendiri. Karena apa? Ketika teman-teman putus asa, menyerah, maka hanya diri sendiri yang memampukan kita untuk bangkit. Maka jangan berharap dipedulikan sama mereka-mereka orang-orang yang dekat dengan kita. Karena mereka memiliki masalah masing-masing. Ya, itu kunci. Kita hidup semangat, kita berubah, kita yang bisa merubahnya. Allah mengatakan, Allah akan merubah suatu kaum sesuai dengan apa yang dia usahakan. Maka lakukan apa yang terbaik sahabatku. Untuk diri kita. Yang kedua, stres, berkepanjangan, depresi. Buat apa? Nyetresin apa? Nyetresin impian yang belum terwujud. Nyetresin keadaan. Mau stres, ditambah stres lagi, maka tambah stres tidak akan selesai masalah. Ketika kita stres, kasih tahu, coba. Teman-teman pikirkan, apa yang membuat kita stres? Cari buku, cari tulisan. Ayo, 1M pasti bisa, yuk teman-teman kejar 1M teman-teman. Nih, yang sedang stres, yang sedang
depresi, perhatikan, ambil kertas, tuangkan hati teman-teman dan pikiran teman-teman yang tidak mengenakan, simpan di dalam kertas. Ada apa teman-teman stres? Yang pertama, oh saya nggak punya duit, oke. Yang kedua, saya ditinggalkan pacar, kok pacar sih? Saya ditinggalkan sama suami, kedua. Yang ketiga, misalkan, nauzubillah, jangan sampailah teman-teman, jangan kayak gitu ya. Misal, ini mah misal teman-teman. Tapi tidak ada terjadi. Takut juga ya, astagfirullahaladzim. Yuk, nomor 3. Oke, nomor 3 kerungokna ya. Yang ketiga misalkan, saya stres gara-gara diomong sama orang saya banyak hutang. Oke, itu stres. Oke. Kemudian yang ketiga, ini misalkan saja, misal. Yang keempat, apa yang membuat teman-teman stres? Tuangkan di dalam kertas. Lihat tulisannya. Apa yang membuat teman-teman stres saat ini? Bisa selesai. Jangan cuma dipikirkan, tapi fokus kepada solusi, sahabatku. Mbak Sri mau baik, sabar ya. Gitu. Paham ya? Orang-orang yang stres karena dia memikirkan masalah itu semua. Padahal masalah bisa diselesaikan, sahabatku. Masalah bisa diselesaikan. Pahami ini ya. Mbak Rere kehabisan mau kena yang ini, udah kehabisan. Oke, yang mau kena nanti, yang mau minyak wangi nanti ya. Maka teman-teman ayo, yang saat ini sedang depresi, kembali kepada Allah. Ya Allah, saya terima keadaan ini. Saya siap menyelesaikan masalah-masalah saya. Mau ada yang nagih, mau dalam tekanan ekonomi, saya terima, saya ridho dengan ketetapan-Mu saat ini ya Allah. Saya menyadari ini kesalahan saya ya Allah. Saya berani untuk berubah, saya siap untuk bangkit ya Allah. Ya. Obat hati, ono 5 perkorone, ada 5 perkaranya. Yang pertama, maca Quran lan maknanya. Campur-campur bahasanya. Ya. Baca Quran. Nah, ayo. Silakan kembali kepada Allah, baca Al-Quran. Teman-teman dekati Allah, berzikir. Kumpul dengan orang-orang yang positif. Jangan di kamar aja terus. Di kamar terus teman-teman memikirkan masalah-masalah tidak akan selesai, sahabatku. Teman-teman memikirkan orang-orang yang menyakiti, nangis, mewek, nggak akan ada yang peduli kalian kayak gitu. Sadar itu, sahabatku. Ya, ayo fokus, tulis di dalam kertas. Ada apa dengan hatiku? Yang pertama, oh saya itu banyak hutang. Oke, nanti bisa diselesaikan nih. Yang kedua, oh saya itu diomong sama tetangga karena saya rumahnya mau dilelang, diomong terus sama dia sampai saya pusing. Ya nggak usah lama-lama, nggak usah panjang-panjang nulisnya. Banyak orang menghibahiku misalkan. Oke, ini bisa diselesaikan, sahabatku. Ini bisa sekali. Yuk teman-teman ikuti muhasabah setiap pagi. Ikuti motivasi-motivasi saya. Teman-teman yang baru masuk silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya, klik tombol lonceng. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Silakan. Jam 1 siang saya ada live membahas tentang hutang riba. Silakan ikuti. Boleh curhat sama kertas. Kertas ini hanya untuk kita memprioritaskan mana sebenarnya masalah yang harus kita selesaikan. Maka ketika kita memiliki hutang, saya udah ngasih tahu di materi saya, bagaimana kita bisa melunasi hutang sedikit demi sedikit. Salah satunya yaitu kita tulis hutang-hutang itu, kita prioritaskan. Ambil dua metode. Metode apa yang harus kita ambil untuk menyelesaikan amanah-amanah kita? Paham ya? Kemudian sahabatku, kehilangan semangat hidup. Yang ketiga adalah kehilangan semangat hidup. Maka ayo teman-teman, kalau teman-teman kehilangan semangat hidup, munculkan motivasi-motivasi ke dalam kehidupan teman-teman dari apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman saat ini. Contoh. Teman-teman gak semangat hidup karena banyak orang-orang yang menghibahi saat ini. Ya, yang sedang ngomongin teman-teman saat ini. Maka jadikan itu motivasi. Saya nggak bisa diomong terus sama orang kayak gini. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa lihat orang tua saya itu selalu menangis melihat keterpurukan saya. Saya nggak bisa
Melihat anak-anak saya itu selalu melihat ibunya sama bapaknya itu ditagih terus sama orang. Saya nggak bisa kayak gini terus. Saya harus bisa bangkit. Saya itu memiliki impian mau umroh tahun 2026. Tapi saya itu tidak semangat. Kapan saya bisa mencapai umroh itu? Maka jadikan itu motivasi teman-teman. Cari impian-impian teman-teman yang belum terwujud apa. Maka itu akan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman. Ya. Paham ya? Jadi ketika kita tidak semangat, siapa yang bisa nyemangatin kita? Diri kita. Dengan apa? Kita mau apa hidup di dunia? Kalau kita nganggur-nganggur aja, putus asa, nggak ada yang peduli. Ayo teman-teman, miliki rencana kehidupan ke depan lebih baik. Siapkan impian teman-teman. Saya sudah kasih tahu materi bagaimana cara menulis impian dalam hidup kita. Agar kita memiliki peta, agar kita memiliki tujuan. Hampir semua yang Allah berikan ke dalam kehidupanku, secara dunia, karena kalau akhirat kan kita belum tahu ya. Dunia yang Allah berikan kepadaku itu semua saya tulis dalam buku. Hampir semua yang Allah berikan ke dalam kehidupanku, impianku itu aku tulis di dalam buku. Ada di sini yang belum tahu bagaimana cara menulis impian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Makasih ya. Ayo bisa 1M yuk, gas 1M. Tap layarnya kencengin yuk. Pasukan tap-tapku. Ya. Oke. Ini orang-orang yang hatinya sedang mati, maka dia tidak akan pernah memiliki semangat dalam hidup. Maka cari motivasi hidup kita. Saya dulu ketika saya jatuh, yang memiliki hutang miliaran, yang saya pikirkan, yang memberikan motivasi saya, anak-anak saya. Ya. Kemudian orang yang menghinaku, itu menjadi motivasi. Teman-teman yang meninggalkanku, itu menjadi motivasi. Sahabat-sahabat yang meninggalkanku, itu menjadi motivasi. Ternyata ketika saya jatuh kayak gini, saya sendirian ya. Maka jadi motivasi. Oh, saya nggak bisa sendirian kayak gini. Saya harus bisa bangkit lagi. Anakku kena penyakit ginjal pada waktu itu. Saya nggak bisa nganggur-nganggur, saya nggak bisa kayak gini, saya nggak bisa memikirkan masalah-masalahku terus. Saya harus bisa bangkit, saya harus cari bisnis. Kemudian ada orang ya, datang menagih seperti antri sembako, gedor-gedor pintu marah-marah ya di depan orang banyak. Oh, saya nggak bisa kayak gini terus saya. Kasihan anak-anakku. Jadi motivasi. Maka ketika kita itu bilang sama Allah, ya Allah saya siap untuk berubah, saya siap, saya bisa, saya mampu, maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Walaupun ada kesulitan-kesulitan ketika kita mencapai tujuan ini, tapi Allah kasih kemudahan. Dengan apa? Hasil yang terbaik setelah kita sulit. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang memiliki hati yang mati, maka dia dikuasai dengan kebencian. Dia merasa bahwa dunia membencinya. Tidak ada yang peduli. Makanya teman-teman, jangan pernah merasa pingin dipedulikan sama orang lain, bahkan sama orang-orang terdekat kita. Kenapa? Karena nanti sakit hati yang ada, sahabatku. Ya. Kenapa orang-orang tidak semangat? Kenapa dia itu sedih? Kenapa dia menangis? Karena apa? Harapan dia tidak sesuai. Pingin suami saya memahami saya, tapi ternyata enggak. Pingin anak-anak saya perhatian sama saya, tapi ternyata enggak. Benar enggak? Maka ketika sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita, belum sesuai dengan keinginan kita, ya, itu tidak terjadi, maka kita akan kecewa. Ya, kita akan kecewa. Bentar ya. Benar ya? Benar nggak? Maka yuk teman-teman, biarkanlah orang-orang mau membenci kita karena kita terpuruk. Karena mungkin ada orang-orang yang mungkin biasa dibantu sama teman-teman, ketika teman-teman terpuruk, akhirnya diomong-omong, dan sekarang mah boro-boro dia ngasih duit, dan sekarang mah dia juga sendiri bangkrut. Mungkin ada orang-orang yang pernah membantu keluarganya atau membantu saudaranya. Ketika teman-teman jatuh, nggak ada yang peduli dengan teman-teman. Udah biarkan saja sahabatku. Teman-teman memiliki kekuatan kok. Memiliki kekuatan.
teman-teman memiliki kekuatan sendiri. Udah, ayo bisa bangkit lagi kok. Kalau teman-teman saat ini jatuh, artinya teman-teman itu pernah merasakan kejayaan. Ayo ciptakan itu kembali. Allah mampu. Jadi jangan teman-teman itu ya bergantung kepada orang lain. Jangan terlalu bergantung berharap dari mereka. Berduli kepada teman-teman. Semangat Mbak Nining, Masya Allah ya. Ayo, saya mampu, saya bisa. Saya tidak peduli apapun yang terjadi. Saya semangat. Ya Allah, ya Rabb, Masya Allah. Kalau teman-teman memiliki kekuatan, keyakinan luar biasa, maka teman-teman akan bangkit kembali. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang hatinya mati, maka dia itu bisa menyakiti dirinya sendiri dan dia juga akan sebentar ya. Dia itu akan menyakiti orang terdekatnya, dia tega menyakiti orang-orang yang dicintai. Ini orang-orang yang sudah kalap. Dan banyak orang-orang yang hatinya mati, sahabatku, yang memiliki hati mati, maka dia itu menyakiti dirinya sendiri. Maka, sahabatku, saya pernah menghadapi jamaah yang dia itu benar-benar yang sudah down, yang sudah mau meninggalkan dunia dengan caranya. Ada nggak di sini ya? Itu alumni muhasabah udah lama, udah 1 tahun yang lalu. Bilang katanya, saya sudah tidak sanggup bunda, saya ingin meninggalkan dunia ini. Semua orang itu membenci saya, nggak ada yang peduli sama saya, bahkan pasangan saya bunda, anak-anak saya juga tidak peduli sama saya bunda. Lah terus, yang peduli sama kamu itu Allah. Kamu maunya apa? Saya ingin meninggalkan dunia, ya silahkan. Silahkan, mau kayak gitu. Sekarang alhamdulillah Masya Allah, sekarang sudah bolak-balik pergi ke umrah orangnya tuh. Dengan kekuatannya, kesabarannya, Masya Allah, kembali kepada Allah dia tuh. Dia itu Masya Allah ya, orang-orang yang seperti ini dia menyakiti badan dia sendiri. Dan bahkan dia, jangankan badan dia sendiri, orang tua aja bisa disakiti. Ini orang-orang yang kalap, yang dia benar-benar emang udah hatinya mati karena putus asa, karena menyerah. Kadang sertifikat ibunya aja itu diambil untuk menutupi dia. Benar, sampai ibunya aja ya disakiti kayak gitu. Bayangkan orang tuanya bisa disakiti kayak gitu. Ini orang-orang yang benar-benar putus asa. Maka jauhi sahabatku, jauhi dari seperti itu, jauhi penyakit hati yang mati ini. Ayo bangkit. Jangan zolimi diri kita sendiri, ya. Jangan zolimi orang-orang yang menyayangi kita. Benar ya? Semangat muhasabah Umi, Masya Allah. Yuk, dikit lagi 1M, yuk kejar teman-teman. Maka orang-orang yang hati yang mati, sahabatku, bahaya sekali. Dan, ya, Masya Allah ya. Dan sahabatku, orang-orang yang hatinya mati, yaitu kolbun mayit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu orang-orang yang kehilangan iman. Jadi dia tidak yakin kalau Allah bisa membantu, dia tidak yakin kalau Allah ada, dia tidak yakin kalau Allah peduli. Sahabatku, saya hanya bilang, Allah itu ada bersama kita. Allah tahu usaha kalian, Allah tahu kesedihan kalian, Allah tahu apa yang kalian rasakan, Allah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kalian. Kata Allah, la takhaf, jangan takut, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Masya Allah. Yuk, orang-orang yang hatinya mati, apa yang harus teman-teman lakukan? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Karena hamba selama ini telah berputus asa. Hamba tidak yakin kepadamu. Hamba merasa bahwa semua orang-orang membenci hamba. Saat ini hamba sering menyerah. Hamba tidak semangat. Dan hamba saat ini kembali kepadamu ya Allah. Ampuni hamba. Karena selama ini hamba tidak yakin kepadamu. Hamba sering meninggalkan engkau ya Allah. Sujud di atas sajadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, salatku, ibadahku,
kehidupanku, matiku, hanya untuk-Mu ya Allah. Hamba kembali kepadamu. Bilang sama Allah, ya Allah, hamba kembali kepadamu ya Allah. Datangkan kekuatan kepada hamba. Kembali ya Allah. Kekuatan iman. Kekuatan ya, kesabaranku. Ya Allah, saya kembali kepadamu. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya, semangat ya. Insya Allah orang-orang yang memiliki hati yang mati saat ini, insya Allah sahabatku, kita akan kembali kepada Allah dan tidak ada hati mati. Maka ketika kita hatinya sudah mati, kita kembali lagi kepada Allah, maka insya Allah kita akan memiliki hati yang salim, memiliki rasa percaya diri, ceria hidup kita, bahagia hidup kita, penuh dengan keberkahan. Memang tidak mudah sahabatku untuk bangkit dari keterpurukan, tetapi akan lebih tidak mudah lagi teman-teman kalau kita terus putus asa, karena kita akan terus merasa gagal dan tidak ada perubahan. Maka mulai saat ini, apa yang kita lakukan hari ini akan bisa memberikan perubahan ke dalam kehidupan kita ke depan. Tetap semangat sahabatku, Mbak Yaya, Mbak Bandariah, Mbak Erni, Mbak Sri Tomo Baik, Mbak Esah, makasih ya. Yuk, teman-teman bisa melewati ini semuanya. Sekarang itu datang bulan suci Ramadan, niscaya Allah berikan keberkahan, keberlimpahan, dan Allah janjikan itu sahabatku. Maka kita fokus untuk ibadah, masalah demi masalah ujian, biarkanlah itu berjalan ya sesuai dengan rencana Allah. Kita hanya ikhtiar, kita hanya bertawakal. Ikhtiar, doa, dan berusaha. Sahabatku, silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya, agar teman-teman bisa mengikuti live-live saya ya. Dan insya Allah nanti jam 1 siang, saya akan memberikan materi tentang riba. Ya, tentang riba. Silakan teman-teman ikuti live saya ya. Baik teman-teman, sekali lagi saya infokan teman-teman sebelum saya close, yang mau mukenah ini sudah kehabisan ya. Kita kehabisan mukenah ini habis banget. Kita stoknya itu kemarin cuma sedikit. Jadi banyak yang belanja offline teman-teman, tidak di online ya. Kemudian kalau untuk parfum, teman-teman yang belum persiapkan untuk parfum, ada yang mau parfum untuk sholat, silakan nanti teman-teman persiapkan bulan suci Ramadan dengan menggunakan parfum yang terbaik, yaitu parfum yang sudah halal, sudah tidak ada alkoholnya, parfum yang murni ya, dan ada yang saya miliki adalah parfum dengan aroma baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Silakan teman-teman, ya ada yang belum memiliki parfum yang halal, yuk hijrah parfumnya menggunakan parfum non alkohol ya. Ini ada parfum non alkohol, bisa digunakan untuk sehari-hari, bisa digunakan untuk sholat ya. Sudah ada sertifikat halalnya, harganya di bawah 100.000 ya, harganya di bawah 100.000. Jadi teman-teman boleh nanti dibeli, harganya 100.000, di bawah 100.000. Sudah ada 4 aroma. Ada aroma kasturi kesukaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada aroma Baitullah, ada aroma kiswah, ada aroma raudhah, ada aroma hajar aswad. Ada yang mau? Ada? Kalau beli satu paket teman-teman itu isinya 4 ya. Ya, kalau yang botol gede ini adalah bonus dari kita, yaitu parfum sajadah. Ya, parfum sajadah. Jadi parfum sajadah ini untuk teman-teman yang ambil satu paket, kita kasih parfum sajadah.